Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan menceritakan tentang terbuatnya keris pusaka Kiai Setan Kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada zaman kerajaan Mojopahit ada seorang empu yang sangat sakti mandraguna, yaitu Empu Supandrio. Empu Supandrio ini hidup di zaman Raja Bre Kertabumi atau Raja Brawijaya yang kelima. Empu Supandrio memiliki seorang putra yang namanya adalah Supo Mandrangi. Karena Supo Mandrangi ini tertarik dengan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Di saat Kanjeng Sunan Kalijogo berhasil mengislamkan, yaitu Prabu Bre Kertabumi, maka putra dari Empu Supandrio ini sangat tertarik dan akhirnya mengabdi kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan akhirnya seiring perjalanan waktu, maka Supo Mandrangi ini akhirnya diambil menantu oleh Bupati Tuban atas usul gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa dimanapun Anda berada, Empu Supo yang sudah mengabdi kepada gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, sudah tidak menekuni apa yang didapat dari ayahnya, yaitu sebagai seorang empu. Tetapi Supo Mandrangi ini lebih menekuni dalam bidang keagamaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika Empu Supo ini diberi sebuah besi yang besarnya hanya satu kelingsi. Kelingsi itu adalah inti buah dari buah asam, hanya sebesar satu kelereng. Nah, kemudian diperintahkan untuk membuat pusaka. Akhirnya dengan kemampuan yang pernah dimiliki berdasarkan pengalaman yang sudah diajarkan oleh ayahnya, maka dibuatlah sebuah pusaka, yaitu pusaka keris dengan luk 13, yaitu Sabu Inten Nogososo. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Empu Supandrio ini juga memiliki seorang murid yang berbakat, yang sangat memiliki kemampuan yang tidak kalah kehebatannya dengan Supo Mandrangi. Hanya selisihnya adalah murid dari Supandrio yang satu ini masih beragama Hindu Siwa dan masih menekuni di bidangnya, yaitu meneruskan ajaran gurunya, yaitu sebagai seorang empu. Dia adalah Empu Rahtawu. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Empu Rahtawu itu berada di belahan selatan. Nah, kemudian Empu Rahtawu ini terus menciptakan pusaka-pusaka dan bahkan pernah diperintahkan oleh seorang raja yaitu Berikertabumi untuk membuat pusaka di kerajaan Mojopahit. Akhirnya terciptalah sebuah pusaka yang namanya keris pusaka condong campur atau campur condong yang memiliki watak-watak jahat. Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi keris condong campur ini memiliki keampuhan untuk menanggulangi berbagai macam gangguan-gangguan gaib untuk melindungi kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang sudah di zaman Demak, Empu Supandrio sudah wafat. Zaman sudah berganti, yaitu zaman kerajaan Demak, karena kerajaan Mojopahit sudah runtuh. Kemudian kerajaan Demak ini yang dipimpin oleh Raden Patah berjalan dan terus berjalan, juga menobatkan dirinya sebagai sebuah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa dan berusaha untuk menyebarkan Islam di seluruh Jawa. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, yang dulu di kerajaan Mojopahit rajanya disebut Prabu, sekarang Demak rajanya disebut dengan Sultan. Oleh sebab itu Raden Patah bergelar sebagai Sultan. Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, perjalanan dari kerajaan Demak ini ketika dipimpin oleh Raden Patah berjalan dengan mulus. Berjalan dengan mulus walaupun di sana sini terjadi pergolakan-pergolakan, tapi semuanya bisa diatasi. Dan Raden Patah pun akhirnya wafat secara normal. Artinya tidak mati di dalam peperangan atau dibunuh oleh orang. Kemudian pada tahun 1513 tahta diberikan turun kepada anaknya, yaitu Pangeran Yunus atau Adipati Unus yang terkenal dengan Pangeran Sabranglor, menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah wafat. Tetapi sayang, karena sisa-sisa sakit yang diderita saat melakukan pertempuran di Selat Malaka melawan Portugis, maka walaupun dinobatkan sebagai seorang sultan di kerajaan Demak Bintoro, tetapi Yunus atau Pangeran Sabranglor ini atau Pangeran Yunus ini masih dalam keadaan sakit-sakitan, dan sakitnya semakin hari semakin parah. Oleh sebab itu Pangeran Yunus yang sekarang sudah menjadi sultan ini menugaskan kepada adiknya, yaitu Raden Trenggono, yaitu saudara tunggal ayah dan tunggal ibu. Karena Pangeran Yunus dan Raden Trenggono adalah ibu dari Surabaya, yaitu putri dari Sunan Ampel, yang dinikahi oleh Raden Patah, melahirkan putra yang pertama yaitu Pangeran Yunus, dan Pangeran Yunus masih tunggal satu ibu mempunyai adik yang namanya Raden Trenggono. Tetapi
Raden Patah juga menikah dengan seorang wanita dari Sunda, yaitu dari Subang Larang. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya adalah Pangeran Kingkin. Pangeran Kingkin atau Pangeran Yusuf. Sehingga apabila diurutkan, maka putra dari Raden Patah ini yang tertua adalah Pangeran Yunus. Kemudian yang kedua adalah Pangeran Yusuf atau Pangeran Kingkin. Kemudian yang ketiga adalah Raden Trenggono. Ini pemirsa dimanapun Anda berada. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan di suatu tempat di kediaman seorang empu, yaitu Empu Rahtawu. Maka di sana sudah berkumpul 5 orang muridnya. Murid yang tertua namanya adalah Sagopa. Sagopa ini adalah anak dari Adipati yang berasal dari Brangwetan. Kemudian yang lainnya adalah murid-murid dari putra-putra rakyat biasa. Maka datanglah Empu Rahtawu kemudian memerintahkan kepada murid-muridnya agar mempersiapkan, karena dirinya mau melakukan semedi selama 7 hari. Oleh sebab itu murid-muridnya mempersiapkan karena gurunya mau bersemedi. Pada saat sudah melakukan semedi, maka sebelumnya berpesan kepada murid-muridnya, jangan ada yang pernah mengganggu. Siapapun yang datang dan ingin bertemu dengan saya, maka perintahkan untuk menunggu. Dan apabila tidak mau menunggu, dipersilakan untuk meninggalkan tempat, karena guru dalam keadaan sedang bertapa dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Itu adalah pesan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sagopa dan adik-adik seperguruannya mempersiapkan tempat dan ubo rampai yang dibutuhkan oleh Empu Rahtawu, dan akhirnya Empu Rahtawu sudah masuk di dalam sebuah tempat yang sudah dipersiapkan, dan Empu Rahtawu sudah melakukan pertapaan yang direncanakan selama 7 hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat Empu Rahtawu bersemedi sudah mendapatkan 1 hari, tiba-tiba datanglah rombongan tamu yang berkuda ingin menemui Empu Rahtawu. Rombongan berkuda itu rupa-rupanya ada seseorang yang berpakaian seperti seorang pangeran. Setelah mereka bertemu dengan Sagopa, maka Sagopa mengatakan, "Anda siapa? Dari mana? Dan apa tujuan Anda datang kemari?" Maka tamu yang datang itu memperkenalkan diri. "Ketahuilah, wahai Kisana, aku adalah Pangeran Kingkin, adik dari Pangeran Yunus yang sekarang sudah menjadi sultan. Aku kemari ingin bertemu dengan Empu Rahtawu karena beliau sudah berjanji dengan saya untuk bertemu." Akhirnya Sagopa masih tetap bersikukuh dengan pesan gurunya. Akhirnya Sagopa mengatakan kepada tamunya, "Wahai Pangeran Kingkin, aku telah diberi pesan oleh guru saya. Guru saya melakukan semedi selama 7 hari, dan siapapun
tidak boleh ada yang mengganggu. Oleh sebab itu, mohon maaf apabila Anda berkenan menunggu sampai 7 hari, maka tunggulah sampai guru selesai melakukan pertapaan. Tetapi apabila Anda tidak mau menunggu, maka sampaikan pesan Anda, nanti akan saya sampaikan. Nah, ternyata Raden Kingkin atau Pangeran Yusuf ini mengatakan, saya akan menunggu sampai Empu Rahtawu selesai bertapa. Oleh sebab itu, Raden Kingkin atau Pangeran Yusuf ini menunggu sampai rampungnya Empu Rahtawu di dalam bersemedi. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Empu Rahtawu menyelesaikan semedinya selama 7 hari 7 malam, kemudian Pangeran Kingkin diterima oleh Empu Rahtawu. Dan terjadilah pembicaraan yang mana pembicaraan itu tidak didengar oleh murid-murid dari Empu Rahtawu, karena Empu Rahtawu memerintahkan murid-muridnya untuk tidak mendengar apa yang dipercakapkan. Akhirnya setelah Pangeran Kingkin selesai bertemu dengan Empu Rahtawu, akhirnya Empu Rahtawu mempersilahkan untuk melakukan perjalanan pulang, dan demikian juga Pangeran Kingkin berpamitan untuk pulang ke Demak. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Pangeran Kingkin kembali, maka murid-muridnya berkumpul lagi, dan di dalam pertemuan dengan murid-muridnya, Sagopa bertanya, keperluan apakah kedatangan dari Pangeran Kingkin itu? Akhirnya Empu Rahtawu menjelaskan bahwa Pangeran Kingkin datang adalah untuk memesan sebuah pusaka sakti. Oleh sebab itu, Sagopa dan saudara-saudara seperguruan yang lain mendengarkan dengan baik. Kemudian Sagopa juga bertanya tentang mengapa memesan pusaka sakti kepada Empu Rahtawu. Empu Rahtawu menjelaskan pada murid-muridnya bahwa ketahuilah bahwa pusaka yang sekarang ini ada di Demak, yaitu keris pusaka Sabu Inten Nogososro, hilang. Nah, oleh sebab itu Pangeran Kingkin selaku pewaris kerajaan khawatir apabila sewaktu-waktu kakaknya, yaitu Sultan Yunus, meninggal, maka dia tidak memiliki pusaka sebagai piandel pribadinya. Oleh sebab itu dia memesan keris pusaka sebagai piandel pribadinya dan juga sebagai pusaka kerajaan untuk menggantikan pusaka yang hilang, yaitu Nogososro Sabu Inten. Murid-muridnya akhirnya juga bertanya, wahai guru, apakah guru juga sudah mendengar bahwa di saat ini yang ditunggu-tunggu oleh semua orang di kerajaan Majapahit, bahwa sebuah besi pusaka dari langit sudah turun ke bumi, namanya Daru Kolobendu, yang ditunggu-tunggu demikian lama, hampir 500 tahun, katanya sudah turun. Apakah benar itu guru? Maka gurunya, yaitu Empu Rahtawu, yang sudah mengetahui terlebih dahulu, jauh dari apa yang didengar oleh muridnya,
Dan Empu Rahtawu juga tidak ingin menyampaikan hal itu kepada muridnya. Maka Empu Rahtawu hanya diam, malah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bersiap-siap pergi bersama dirinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya 5 murid ini diajak oleh gurunya untuk pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu ada di tengah hutan. Setelah sampai di tempat itu, ternyata tempat yang dituju oleh Empu Rahtawu itu adalah sebuah telaga, di mana airnya cukup bening dan cukup luas. Akhirnya Empu Rahtawu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk naik perahu, dan kemudian mereka berenam pergi ke tengah-tengah telaga itu. Kemudian Empu Rahtawu memerintahkan kepada muridnya untuk melakukan ritual bersama-sama dirinya. Dan setelah selesai ritual, Empu Rahtawu berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, aku akan menyelam ke dalam telaga ini. Apabila nanti sampai besok pagi, yaitu matahari sudah setinggi sepenggalah, tetapi aku belum muncul di permukaan, maka kamu harus menyusul saya dan menolong saya, karena kemungkinan saya mengalami kegagalan untuk mengambil sebuah besi yang ada di dalam telaga ini." Tidak lama kemudian, Empu Rahtawu kemudian menceburkan diri ke dalam telaga itu. Dan murid-muridnya menunggu. Karena saat itu menceburnya Empu Rahtawu itu malam hari, maka ditunggunya sehingga murid-muridnya ini dengan penuh kecemasan dan juga penuh pengharapan agar gurunya bisa berhasil. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah ditunggu 1 malam, kemudian pagi sudah datang, maka semakin was-was pikiran murid-murid Empu Rahtawu. Dan apa yang dipesankan oleh gurunya, yaitu sinar matahari sudah sampai sepenggalah, tetapi Empu Rahtawu belum muncul juga. Akhirnya adik seperguruan dari Sagopa berkata kepada Sagopa, "Wahai kakak, ini sudah 1 penggala lebih. Maka pesan guru, kalau sinar matahari sudah sampai sepenggala, maka kita harus menyusul guru di dasar telaga ini." Kemudian Sagopa mencegah, "Jangan, tunggu sampai guru muncul dari dalam telaga." "Waduh, kalau begitu kakak tidak taat kepada guru. Baiklah kalau begitu, aku akan menjeburkan diri ke dalam telaga." Setelah murid yang kedua ini menjeburkan diri ke dalam telaga, maka diikuti oleh adik-adiknya, sehingga semuanya sudah turun ke dalam telaga. Sagopa bingung. Akhirnya Sagopa pun juga ikut turun masuk ke dalam telaga. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian semua ikan-ikan yang ada di dalam telaga itu bermunculan ke atas dan mati. Kemudian gelombang air yang ada di dalam telaga ini bergolak dan menjadi panas, sehingga uapnya berkepul-kepul dan air seperti air yang mendidih. Apa yang terjadi di dalam telaga itu? Setelah ikan-ikan ini bermunculan, bangkai-bangkai ikan ini bermunculan, dan binatang-binatang lain juga bermunculan dalam keadaan mati, maka tidak lama kemudian di sebelah selatan perahu yang ditumpangi itu muncullah seseorang. Dia adalah Empu Rahtawu yang berdiri tegak di atas air
sambil tangan kirinya membawa sebuah besi yang berwarna hitam. Kemudian berjalan menuju perahu. Kemudian dilihatnya bangkai-bangkai ikan yang berserakan di atas telaga. Dan tidak lama kemudian bermunculan murid-muridnya juga dalam keadaan sudah menjadi mayat. Akhirnya Empu Rahtawu menepi, dan setelah itu dia merapalkan sesuatu. Kemudian lenyaplah Empu Rahtawu dari tempat itu, dan tiba-tiba muncul di depan sebuah gua di Ponorogo, yaitu Goa Gendruwo. Maka di depan Gendruwo itu disambut oleh Raja Gendruwo yang namanya adalah Simbolo, Simobolo, Simobolo Rojo atau Raja Simobolo adalah Raja Gendruwo yang ditakuti banyak orang, yang memiliki anak buah ribuan Gendruwo yang ada di tempat itu. Setelah ditanya kedatangannya, maka Empu Rahtawu mengatakan bahwa Simobolo dan seluruh anak buahnya disuruh masuk ke dalam besi yang ada di tangannya. Akhirnya Simobolo marah dan akhirnya terjadi pertempuran hebat. Ternyata Simobolo dengan mudah dikalahkan. Dan akhirnya dia bersedia untuk masuk ke dalam besi yang berwarna hitam itu. Maka masuklah seluruh anak buah Simobolo, dan Simobolo sendiri yang memimpin, dan kemudian besi yang hitam itu berubah menjadi merah. Dan setelah itu Empu Rahtawu berdoa lagi. Kemudian setelah kaki kanannya menjejakkan ke tanah 3 kali, maka tiba-tiba Empu Rahtawu sudah ada di lereng Gunung Lawu atau Gunung Kamput. Di lereng Gunung Kelut atau Gunung Kamput ini, akhirnya besi yang berwarna hitam kemerah-merahan itu kemudian dilepur dengan sebuah bara api magma dari Gunung Kamput atau Gunung Kelut yang ada di Kediri. Selama 13 hari menempa besi itu, dan akhirnya terjadilah sebuah pusaka dengan Lok 13, dengan dapur yang sangat menyeramkan seperti kobaran api yang menyala-nyala. Akhirnya keris yang sudah jadi itu, karena begitu angkernya keris ini, akhirnya oleh Empu Rahtawu diberi nama keris Kiai Setan Kobra. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Maka tunggu episode berikutnya. Sampai di sini, billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.